Sebelum kamu menonton video ini, tonton juga mini drama dengan judul Di Balik Kisah Pilu Guru Zaharman di Provinsi Bengkulu, yang bercerita tentang seorang guru di Bengkulu yang harus kehilangan penglihatannya karena dianiaya wali murid. Jika kisah seperti ini penting untuk terus disuarakan, save video ini, bagikan ke orang-orang terdekatmu, klik like, dan subscribe channel ini agar lebih banyak kisah kemanusiaan bisa kita angkat bersama. Tonton sampai akhir, karena setiap detiknya menyimpan makna. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang ayah. Kisah yang terinspirasi dari perjalanan hidup Kang Sule. Sebuah mini drama berjudul Kang Sule, seorang ayah yang tetap berdiri saat dunia menjatuhkannya. Ini bukan sekedar cerita tentang kehilangan, bukan hanya tentang harta yang pergi atau cinta yang runtuh. Pagi buta, jalan masih gelap. Ada lelaki yang bangun lalu sholat saat orang lain masih tidur, dan pulang ketika kota sudah sunyi. Ia bekerja dari pagi sampai pagi lagi, demi satu hal, keluarganya. Ia berangkat subuh, siang masih berjuang, malam kembali bekerja. Keringat menetes, matanya lelah, tapi ia menahan semuanya, menelan sepi, karena ia tahu 3 anak menunggunya di rumah. Namanya terinspirasi dari sosok ayah tangguh seperti Sule. Maaf, istrimu pergi bersama orang lain. Ya Allah. Di ruang tamu sederhana, foto keluarga terpajang di meja. Telepon berdering. Suara lirih di seberang sana berkata, "Maaf, istrimu pergi bersama orang lain." Tangannya gemetar. Sule hanya berucap pelan, "Ya Allah." Air mata jatuh tanpa suara. Dari kejauhan, ia melihat istrinya pergi bersama pria bernama Teddy Pardiana. Ia tidak mengejar, tidak berteriak, tidak memaki. Ia hanya berdiri, menyaksikan keluarganya runtuh. Belum selesai lukanya, datang cobaan berikutnya. Di ruang pengadilan, berkas-berkas ditandatangani. Hartanya yang ia bangun bertahun-tahun hilang lewat gono gini. Ia melangkah keluar gedung sendirian. Yang tersisa hanya tubuh lelah dan tanggung jawab sebagai ayah. Di rumah kecil, 3 anak menunggunya. Salah satu bertanya dengan suara polos, "Ayah, Mama kemana?" Mama sekarang jauh, tapi ayah masih ada. Ayah janji kalian tidak akan pernah ditinggalkan. Ayah jawab pelan. Hari-hari berlalu, mengantar sekolah, bekerja sampai larut malam. Saat dunia mengambil segalanya, ia memilih menjadi segalanya bagi anak-anaknya. Waktu terus berjalan, anak-anak tumbuh, juara kelas, wisuda, mulai bekerja. Mereka memeluk ayahnya. "Terima kasih ya." Mata Sule berkaca-kaca. Sementara itu, di sudut lain kehidupan, pria yang pernah merebut kebahagiaan orang lain duduk sendirian di ruangan gelap. Ia gelisah, menggaruk lengannya berulang kali. Bukan penyakit yang ditampilkan, melainkan simbol keresahan batin. Karena ada luka yang tidak terlihat, dan ada karma yang tidak selalu datang dalam bentuk fisik. Bukan luka di kulit, melainkan luka di hati. Kini, Sule duduk bersama ketiga anaknya di ruang keluarga yang hangat. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Ayah tidak butuh kaya, asal kalian jadi manusia baik." Mereka berpelukan. Ia kehilangan istri, ia kehilangan harta, tapi ia tidak pernah kehilangan martabat dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Karena lelaki sejati bukan yang paling berkuasa, melainkan yang tetap berdiri saat hidup menjatuhkannya. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai selesai. Semoga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur. Jika Anda membutuhkan perlengkapan pembersih berkualitas, mulai dari deterjen cair, paket bahan baku deterjen untuk usaha, sabun cuci piring, parfum laundry yang tahan lama,
hingga pembersih kerak keramik yang ampuh, pastikan Anda mendapatkan yang terbaik. Cari toko kami di semua platform marketplace kesayangan Anda dengan nama Toko Panturawangi. Kualitas terjamin untuk solusi kebersihan rumah dan bisnis Anda. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Memandang langit biru jauh membentang di atas sana. Di sana ada di dirimu. Jangankan untuk menyapa. Memandangnya pun ku tak kuasa, karena dia bidadari. Dia terbang tanpa sayap, menari di antara